Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Naim, NIM 43020190074. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai optimalisasi dakwah melalui peran organisasi dan lembaga. Yang pertama itu adalah pengertian dari optimalisasi dakwah itu sendiri. Nah, apa sih itu optimalisasi dakwah? Yang pertama itu adalah pengertian dari optimalisasinya. Optimalisasi itu jika menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya itu adalah terbaik atau tertinggi. Sedangkan mengoptimalkan itu berarti menjadikan paling baik atau paling tertinggi. Lalu optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain prosesnya itu menjadikan sesuatu tersebut menjadi paling baik atau yang paling tertinggi. Sedangkan kata dakwah sendiri itu berasal dari kata da'a yada'u dakwatan yang memiliki arti menyeru atau memanggil. Sedangkan pengertian dakwah adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju kepada jalan Allah yang memerintahkan manusia untuk berbuat kepada kebaikan dan menjauhi larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh bahwa optimalisasi dakwah adalah suatu proses mengoptimalkan dakwah agar dapat tersampaikan secara lebih baik kepada penerima dakwahnya atau mad'unya. Nah, dalam optimalisasi dakwah itu ada beberapa cakupan atau pembahasan. Yang pertama itu adalah efek dakwah dalam peradaban. Nah, setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, thariqah tertentu, maka akan timbul adanya respon dan efek pada mat'u tersebut. Yang pertama itu adalah efek kognitif. Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah atau penerima dakwah ini akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses mereka berpikir, memahami dan untuk mengerti apa yang disampaikan oleh mad'unya. Yang kedua itu adalah efek efektif. Efek ini merupakan pengaruh dakwah yang berupa perubahan sikap komunikannya atau mad'unya setelah menerima pesan tersebut. Maksudnya efek efektif itu apakah ada perubahan sikap pada penerima pesannya setelah disampaikannya dakwah tersebut. Yang ketiga itu adalah efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah lakunya, pola tingkah laku pada komunikannya, mad'unya di sini dalam merealisasikan atau mewujudkan materi dakwah yang disampaikan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cakupan pembahasan yang kedua itu tentang visi rahmatan lil alamin. Nah, dakwah rahmatan lil alamin itu adalah dakwah Rasulullah yang mengajak manusia kepada jalan Allah dengan semangat dasar kelembutan dan kasih sayang. Nah, dengan caranya ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti jalan hidup Nabi agar mendapatkan barokah di dunia dengan rezeki yang cukup, hujan yang cukup, dan tanah yang subur, serta mendapatkan nikmat surganya Allah di akhirat kelak. Amin. Nah, untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin itu sendiri, Al-Quran dan hadis mengajarkan nilai keseimbangan. Nilai keseimbangannya itu antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nah, baik aspek dari hablum minallah maupun hablum minannas itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kehidupan pribadinya, bermasyarakatnya, dan bernegara. Pembahasan cakupan yang ketiga itu adalah mengenai perkembangan dakwah Islam di dunia. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa pada zaman ini sudah tidak asing lagi bahwa dunia tidak bisa dipungkiri semakin maju seiring dengan berjalannya waktu, dan kita pun tahu bahwa estafet
dakwah Rasulullah itu harus terus dilakukan agar tidak berhenti di tengah jalan dan agama Islam itu bisa tersebar luas ke penjuru dunia. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Ciri, yaitu adalah penulis puluhan buku dalam bahasa Arab dan Inggris. Antara lain itu ada Muslim Practice, The Fight of Islam, Inquiries about Islam, Imam Husain, Leader of the Martyrs, dan The Brother of the Prophet Muhammad atau The Imam Ali. Nah, ia ini dibesarkan dalam keluarga Syiah di Lebanon dan meraih gelar doktor teologi dari Irak sebelum berhijrah ke Detroit, USA. Ia ini mendirikan sekaligus memimpin dari Islamic Center of America tahun 1962 setelah terlebih dahulu itu mendatangi Syekh Mahmud Saltut di Universitas Al-Azhar Mesir untuk mencari persamaan antara Sunni dan Syiah. Menurutnya itu ada 3 faktor yang mempercepat perkembangan Islam di dunia. Nah, faktor yang pertama itu adalah mengenai kepribadian dari Nabi. Nah, kepribadian dari Nabi itu dalam menyampaikan Islam atau pembawa Islam yang tidak mengambil jarak dengan masyarakatnya, tapi menyatu. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan dakwah itu menyatu dengan masyarakatnya. Bahkan dengan orang yang paling baik terhormat sekalipun, masyarakat ini memandang Nabi sebagai kawan sekaligus pembimbing. Yang kedua itu adalah faktor militansi para pengikut Nabi. Nah, para pengikut Nabi pada saat itu mereka siap mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, bahkan apapun mereka korbankan hanya untuk perjuangan Nabi itu. Jika dibandingkan dengan pengikutnya Nabi Musa yang menolak diajak memasuki Yerusalem bahkan mencemooh, itu beda sekali ya. Yang ketiga itu adalah faktor dari ajaran Islam yang logis dan jelas. Nah, Islam itu memberikan pengajaran kepada umatnya itu secara jelas, berisi aturan hidup yang lengkap serta menjunjung tinggi kesetaraan di antara semua manusia. Ajaran tentang keesaan Tuhan, kerasulan Nabi, dan konsep kehidupan sesudah mati itu dijelaskan tidak secara berbelit-belit dan sukar untuk dipahami. Jadi semua yang terdapat pada ajaran Islam itu jelas seperti itu. Jadi setiap orang itu dapat langsung membaca kitab sucinya dan menjalankannya. Baik, itu adalah sedikit pengertian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurangnya penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.